Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar patriotisme dan hak asasi wanita dari Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Perempuan-perempuan muslimah sesungguhnya telah menjadi pelaku revolusioner, pemimpin heroik yang ikut mengubah jalannya sejarah peradaban dan menginspirasi dunia. Sejarah panjang Islam yang telah membuktikannya, salah satunya di medan peperangan. Meskipun perempuan tidak diwajibkan berperang, siapa sangka di antara mereka ada yang ikut mengangkat pedang demi membela panji Islam. Dialah Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah, salah satu pejuang muslimah pertama yang mempertaruhkan hidupnya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaibah atau yang dikenal dengan panggilan Ummu Umaroh merupakan salah satu perempuan yang mengikuti Baiat Aqabah. Terdapat 72 kaum Ansor yang mengikuti Baiat Aqabah ketika itu. 70 diantaranya laki-laki dan 2 perempuan. Putri dari Robab binti Abdullah ini telah mengikuti berbagai peperangan bersama suaminya, Ghaziyah bin Amr, serta kedua anak dari pasangan pertamanya, Abdullah bin Ka'ab dan Habib bin Ka'ab. Kisah heroik Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaibah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Pada saat kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaibah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaibah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaibah tidak pernah mengeluh, mengadu atau bersedih. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya berperang dengan sengit hingga terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah atau putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya barulah mereka pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar Ummu Umaroh. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umaroh. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umaroh selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain.
Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaibah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya, Hubaib bin Zaid pun ikut serta dalam perang. Namun putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubaib dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib hingga ia syahid. Ummu Umarah bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umarah. Ummu Umarah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umarah berkata, "Apakah kau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umarah bersujud syukur. Pejuang hak asasi. Ummu Umarah juga dianggap sebagai pejuang hak asasi wanita pertama. Suatu ketika, Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal soleh dan balasan masing-masingnya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 35 berbunyi, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Dari kisah Ummu Umarah ini jelas bahwa ia merupakan pejuang hak asasi wanita pertama. Sejarah Islam membuktikan hal tersebut, bahwa anggapan wanita muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur benar-benar menyesatkan. Wanita muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya kerap dianggap menghambat kemajuan budaya. Itu terbantahkan oleh sosok Nusaibah, wanita mulia ini. Nusaibah binti Ka'ab menutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umarah adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umarah patut menjadi contoh bagi para pemuda masa. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya
agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.